Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kemarin adalah tepat 6 bulan perjuangan Indonesia menghadapi dan melawan COVID-19. Pada saat awalnya Indonesia tidak siap menghadapi pandemi ini dan dengan berjalannya waktu beberapa bulan awal, akhirnya kita semua telah berhasil mengendalikan dan menekan kasus. Namun demikian, beberapa minggu terakhir ini terlihat peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan dan ini semua tentunya yang dulunya kita bisa kendalikan, sekarang terjadi kondisi yang mengkhawatirkan. Apa artinya ini semuanya? Ini semua artinya bahwa kita sebenarnya belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten, secara nasional. Dan ini adalah menjadi tugas kita semuanya, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh warga masyarakat, agar betul-betul dapat patuh untuk menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan baik individu maupun seluruh masyarakat secara kolektif. Kami perlu sampaikan tentang perkembangan kasus harian COVID-19 ini pada tanggal 3 September hari ini. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan, yaitu 3.622, di mana kalau kita lihat ada 4 provinsi yang menjadi kontributor terhadap angka ini, tentunya provinsi lain juga, tetapi ini adalah 4 yang terbesar. Pertama adalah dari DKI Jakarta sebesar 1.359, dari Jatim 377, dari Jateng 242, dan dari Jabar 238. Dan jumlah kasus aktif pada hari ini adalah 44.463 atau 24,1%. Sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif ada 132.055 atau 71,6%. Sedangkan jumlah kasus meninggal adalah 7.750 dengan persen kematian 4,2%. Pada hari ini kami ingin menyoroti 4 provinsi yang berkontribusi terhadap 56% dari kasus kumulatif COVID nasional, yang ternyata ada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kami mulai dengan Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap minggunya. Per 2 September, jumlah kasus kumulatif COVID-19 di DKI adalah 42.041, dengan kasus aktifnya 21,57% atau sebesar 9.069 kasus aktif. Sembuh 75,5% atau 31.741 kasus sembuh, dengan kematian 2,92% atau 1.231 kasus meninggal. Dengan angka tersebut, DKI Jakarta termasuk ke dalam provinsi dengan kasus sembuh yang tinggi, yaitu di atas 75%, dan kasus meninggal yang rendah, di bawah 3%, sedangkan kasus aktif adalah 21,57%. Jumlah kasus di kabupaten kota berdasarkan urutan dari yang tertinggi hingga terendah adalah Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.
Jumlah kematian kumulatif terbanyak adalah di Jakarta Pusat sebesar 314, di Jakarta Timur 236, di Jakarta Barat 233, di Jakarta Selatan 215, dan di Jakarta Utara 167. Sedangkan jumlah kasus sembuh tertinggi adalah di Jakarta Pusat yaitu 7.574, Jakarta Selatan 5.265, di Jakarta Timur 5.144, Jakarta Utara 5.061, dan di Jakarta Barat 4.806. Dari aspek zona risiko dari 5 kabupaten kota di DKI Jakarta masih berada di zona merah atau risiko tinggi, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, dan 1 kabupaten kota yang berada di zona kuning atau risiko rendah, yaitu Kepulauan Seribu. Meskipun angka COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, hal ini juga selaras dengan kapasitas pemeriksaan laboratorium yang terus ditingkatkan dan sudah melebihi standar minimal WHO, yaitu 1 per 1.000 populasi per minggu. Per 2 September, jumlah orang yang diperiksa di DKI Jakarta adalah 652.021. DKI Jakarta harus tetap menjaga kinerja testing ini agar dapat memantau mengetahui jumlah sebenarnya yang ada kasusnya di Jakarta. Dan Pemda DKI harus menerapkan dengan ketat penegakan kedisiplinan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk yang tidak perlu keluar rumah agar tetap di dalam rumah, agar tidak timbul penularan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus yang tadi kami sampaikan. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, kasus COVID-19 di Jawa Barat mengalami fluktuasi, namun cenderung masih mengalami peningkatan. Dan per 2 September 2020, jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Jawa Barat adalah 11.481 dengan kasus aktif 42,38% atau 4.866 kasus aktif. Sembuh 55,21% atau 6.339 kasus sembuh. Sedangkan kematian 2,4% atau 276 kasus meninggal. Dengan angka tersebut, kasus aktif di Jawa Barat masih termasuk tinggi, lebih tinggi dari persentase kasus aktif nasional yaitu 24,1%. Sedangkan kasus sembuh di Jawa Barat juga masih berada di bawah angka nasional yaitu 71,6%. Jumlah kasus tertinggi di tingkat kabupaten kota berada di kota Depok dengan 1.764 kasus, kota Bekasi dengan 1.626 kasus, Kabupaten Bekasi 1.105 kasus. Jumlah kematian kumulatif terbanyak adalah di kota Depok sebanyak 51, kota Bandung 45, Kabupaten Bekasi 33, kota Bekasi 29, kota Bogor 25. Sedangkan jumlah kasus sembuh tertinggi adalah juga di kota Depok, kota Bekasi, kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Dari segi zona risiko, terdapat 13 kabupaten kota dengan risiko rendah, 10 kabupaten dengan risiko sedang, dan 4 kabupaten dengan risiko tinggi. Kami mohon agar pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terus menekan kasus aktif menjadi minimal sama dengan kasus aktif nasional yaitu 24,1% dan meningkatkan kesembuhan hingga minimal sama dengan kesembuhan nasional yaitu 71,6%. serta mempertahankan atau menurunkan persentase kasus meninggal agar tetap rendah.
Tentunya caranya adalah dengan deteksi dini dan penanganan kasus lebih awal dan baik sehingga kesembuhan bisa lebih cepat dan tidak ada kematian. Selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang kondisi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, kasus COVID-19 di Jawa Tengah mengalami fluktuasi, namun cenderung mengalami penurunan sejak bulan Juli. Per 2 September 2020, jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Jawa Tengah adalah 14.428 dengan kasus aktif 28,35% atau 4.091 kasus aktif. Sembuh ada 64,41% atau 9.294 kasus sembuh dan kematian 7,22% atau 1.043 kasus meninggal. Dengan angka tersebut, kasus aktif di Jawa Tengah termasuk dalam jumlah kasus aktif yang rendah, meskipun masih lebih tinggi dari persentase kasus aktif nasional yaitu 24,1%. Sedangkan kasus meninggal di Jawa Tengah perlu mendapatkan perhatian yang serius karena angkanya cukup tinggi, yaitu 7,22%, di mana angka nasional adalah 4,2%. Jumlah kasus tertinggi di kabupaten kota berada di kota Semarang dengan 7.832 kasus. Berikutnya adalah Kabupaten Jepara dengan kasus 580, di kota Surakarta 546 kasus, sedangkan jumlah kematian kumulatif terbanyak adalah di kota Semarang sebanyak 490, di Kabupaten Demak 110, Kabupaten Kudus 63, Kabupaten Jepara 42, kota Surakarta 34, sedangkan jumlah kasus sembuh tertinggi adalah juga di kota Semarang, Kabupaten Jepara, kota Surakarta, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Semarang. Dari zona risiko, terdapat 11 kabupaten kota dengan risiko rendah, 21 kabupaten dengan risiko sedang, 3 kabupaten kota dengan risiko tinggi. Jika dilihat dari persebaran jumlah kasus, sebanyak 54% di Jawa Tengah kasus terpusat di kota Semarang dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Pemerintah daerah khususnya kota Semarang agar dapat menekan kenaikan jumlah kasus dengan terus memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan dukungan semua pihak, karena melihat bahwa aktivitas ekonomi juga sudah mulai berjalan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang kondisi di Provinsi Jawa Timur. Secara umum, kasus COVID-19 di Jawa Timur mengalami fluktuasi, namun cenderung masih mengalami peningkatan. Per 2 September 2020, jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Jawa Timur adalah 34.278 dengan kasus aktif 14,8% atau 5.076 kasus aktif, sembuh 78,11% atau 26.777, kematian 7,07% atau 2.425 kasus meninggal. Dengan angka tersebut, kasus aktif di Jawa Timur termasuk dalam provinsi dengan jumlah kasus aktif rendah, lebih rendah dari persentase kasus aktif nasional yaitu 24,1%. Kasus sembuh di Jawa Timur juga termasuk tinggi, yaitu di atas kasus sembuh di Indonesia. Jawa Timur adalah 78,11%, di Indonesia 72,1%. Kasus meninggal di Jawa Timur yang perlu menjadi perhatian karena angkanya cukup tinggi, yaitu 7,07%, di atas kasus meninggal nasional 4,2%. Jumlah kasus tertinggi di tingkat kabupaten kota berada di kota Surabaya
dengan jumlah 12.122 kasus, Kabupaten Sidoarjo dengan 4.951 kasus, dan Kabupaten Gresik dengan 2.560 kasus. Jumlah kematian kumulatif terbanyak adalah di Kota Surabaya, yaitu sejumlah 1.014. Kabupaten Sidoarjo 246, Kabupaten Gresik 185, Kabupaten Pasuruan 81, Kota Malang 73. Sedangkan jumlah kasus sembuh tertinggi ada di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang. Dari segi zona risiko, terdapat 14 kabupaten kota dengan risiko rendah, 25 kabupaten kota dengan risiko sedang, dan 9 kabupaten kota dengan risiko tinggi. Jika dilihat dari persebaran jumlah kasus, sebanyak 35% kasus terpusat di Kota Surabaya dari 36 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Pemerintah daerah khususnya Kota Surabaya mohon untuk dapat menekan kenaikan jumlah kasus dengan terus memperhatikan penerapan protokol kesehatan, mendorong agar seluruh masyarakat disiplin, dapat menerapkan protokol kesehatan sehingga jumlah kasus bisa ditekan. Demikian pula dengan angka kematian atau meninggal juga harus bisa ditekan dari 7,07% menjadi paling tidak sama dengan angka nasional 4,2%. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang kondisi dari perkembangan terkini terkait dengan kecukupan tempat tidur, ruang isolasi maupun ICU. Secara nasional, berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan keterpakaian tempat tidur isolasi di bulan Agustus dan September dibanding bulan Juli. Persentase keterpakaian tempat tidur isolasi yang paling tinggi sampai saat ini ada di Provinsi Bali, kemudian DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan persentase keterpakaian ICU dengan pasien yang dirawat per provinsi paling banyak ada di Provinsi DKI Jakarta, kemudian Nusa Tenggara Barat, selanjutnya Papua, dan Kalimantan Selatan. Dalam rangka penguatan kapasitas perawatan atau treatment dalam penanganan COVID ini, Satgas COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI agar bersama-sama meningkatkan kemampuan dari rumah sakit, khususnya tempat tidur, isolasi, dan ICU dengan cara melakukan redistribusi dari pasien-pasiennya agar seluruh rumah sakit rujukan yang ada di wilayah tersebut tidak melebihi 60%. Dan untuk kasus yang ringan dan sedang dapat dipindahkan ke karantina terpusat seperti di Wisma Atlet untuk di daerah DKI Jakarta. Sedangkan beban kerja dari tenaga kesehatan kembali perlu dirasionalisasi agar tidak terjadi kelelahan dari para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, baik dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di fasilitas kesehatan, dan diberikan remunerasi yang mencukupi dan dijaga imunitasnya tenaga kesehatan tersebut dengan cara jam kerja dan suplemen untuk menjaga kesehatan para tenaga kesehatan tersebut. Khususnya untuk tenaga kesehatan yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, agar tidak melakukan praktek kontak langsung dengan pasien dan memanfaatkan konsultasi dengan telemedicine atau bekerja di dalam tim sehingga bisa ditangani secara bersama-sama dan dibagi bebannya agar tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan dari tenaga kesehatan. Kami terus mendorong agar bersama Satgas, PERSI, dan Kementerian Kesehatan agar betul-betul dapat merealisasikan redistribusi beban penyiapan fasilitas tempat tidur dari rumah sakit rujukan agar keadaan ini bisa tertangani, tapi saat yang sama
kita harus memastikan anggota masyarakat agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak sakit dan tidak membebani pelayanan kesehatan yang ada karena jumlah fasilitas pelayanan kesehatan maupun tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dalam jumlah yang terbatas. Selanjutnya, kami ingin kembali mengingatkan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang relatif baru, namun kita selalu harus memperbaharui pengetahuan kita terhadap penyakit ini. Dari waktu ke waktu kita belajar dan selalu kita informasikan pada masyarakat agar kita efektif dan efisien mencegah penularan dan menghindari dari sakit dari COVID-19 ini. Perlu kami sampaikan beberapa gejala COVID-19 yang dapat muncul dalam 2-14 hari setelah seseorang terpapar virus SARS-CoV-2. Dari data WHO dan CDC di Amerika menjelaskan bahwa gejala yang sering muncul pada penderita COVID-19 itu adalah demam, batuk, sesak nafas, dan kehilangan penciuman atau indera perasa. Dan ini dibuktikan oleh penelitian observasional pada 961 tenaga kesehatan dan juga pada 87% pasien pada penelitian di Eropa yang telah disampaikan di dalam artikel ilmiah. Virus ini biasanya masuk ke tubuh melalui hidung yang dilapisi dengan reseptor ACE2 atau ACE2 yang berfungsi sebagai jalan masuk virus ke dalam sel sehingga dapat menimbulkan gejala berupa pilek, hidung tersumbat, atau nyeri tenggorokan. Tetapi reseptor ACE2 tersebut juga berada di seluruh tubuh, yaitu pembuluh darah, usus, dan organ lainnya. Jadi tidak mengherankan apabila virus dapat memiliki efek di organ-organ lain, sehingga ada juga gejala-gejala lain di luar sistem pernafasan yang dapat muncul pada penderita, yaitu diare, tidak nafsu makan, mual dan muntah, sakit kepala, rasa lelah berlebihan, nyeri otot atau pegal-pegal, radang selaput bening mata atau konjungtivitis, bercak pada kulit atau perubahan warna jari-jari tangan dan kaki. Jika Anda mengalami gejala tersebut, jangan panik. Segera ke puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan terdekat dan ikuti arahan dari tenaga kesehatan yang ada di sana. Berikutnya, kami perlu menyampaikan tentang kondisi bahwa untuk mengurangi risiko sakit, kita harus menjaga imunitas. Karena hal ini adalah yang sangat penting yang kita miliki sebagai daya tahan tubuh, daya tahan individu, daya tahan kolektif dari bangsa ini. Ketahanan kesehatan masyarakat di Indonesia dikontribusi oleh rata-rata imunitas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dan menurut literatur ilmiah, cara meningkatkan imunitas itu adalah dengan meningkatkan kualitas diet atau makanan. Pertama, mengkonsumsi protein dalam rangka meningkatkan produksi imunoglobulin untuk kekebalan. Kemudian zinc dan magnesium untuk mempertahankan imunitas tubuh. Vitamin D dan E untuk melindungi infeksi virus. Vitamin D ini bisa didapat dari cahaya matahari. Vitamin E bisa didapat dari minyak, biji-bijian, dan buah-buahan. Berikutnya adalah vitamin C, karena dapat melindungi dari gejala flu. Rempah-rempah, antioksidan, ini untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan dan radikal bebas. Selain kualitas diet atau makanan, juga perlu melakukan istirahat yang cukup, 7-8 jam sehari. Kemudian banyak minum air putih, 8-10 gelas per hari. Pastikan juga melakukan olahraga yang cukup, 30-45 menit dengan intensitas yang disesuaikan masing-masing dan dapat dilakukan di rumah.
Yang terakhir tentunya adalah menghilangkan stres, sehingga seluruh kombinasi dari makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, olahraga yang cukup, dan tidak stres, maka imunitas individu dan kolektif kalau semua melakukan hal yang sama akan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini. Demikian konferensi pers pada hari ini yang dapat kami sampaikan.